Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di 1945. Hari ini kita akan membahas mengenai filtrasi. Ya, filtrasi ini sangat dibutuhkan pada akuarium kita ya. Tanpa filtrasi itu akuarium kita itu ya tidak akan bertahan lama dan ikan-ikannya pun tidak akan sehat lah ya, dalam artian, dan pada akhirnya itu mati ya tanpa filtrasi yang baik. Nah, filtrasi apa aja sih yang akan kita bahas? Ya cek. Nah, filtrasi yang pertama yaitu sponge filter. Sponge filter ini biasanya itu harus juga dibutuhkan air pump ya, atau aerator untuk dimasukkan ke dalam si filter tersebut. Nah, sponge filter ini keuntungannya apa? Yang pertama itu yang jelas murah ya. Sponge filter ini yang paling murah ya, ketimbang filter-filter yang lain. Dan kekurangannya apa? Kekurangannya yaitu filtrasinya yang pertama itu kurang maksimal ya, karena hanya mengandalkan aerator dan juga sponge ya untuk si bakteri baiknya itu diam di dalam sponge itu. Dan yang kedua itu kita tidak bisa menambahkan media filter yang lain ya. Misalnya kita mau menaruh bioring gitu ya, atau karbon aktif ya, tidak bisa ya, karena tidak ada tempatnya. Dan yang ketiga itu berisik biasanya ya, karena aeratornya itu berisik biasanya. Nah, itu membuat kita tuh kalau kita tidak terbiasa ya kita akan terganggu ya dengan suara-suara dari aerator tersebut. Dan juga jika kita ingin membersihkan si filtrasinya itu membuat akuarium kita itu kotor, karena kita harus masukin tangan kita ke dalam akuarium gitu ya. Dan biasanya karena di situ banyak bakteri, debris dan semuanya itu biasanya tinggal di situ, ketika diangkat itu biasanya langsung kayak banyak sekali kotoran-kotoran yang menyebar di dalam akuarium kita. Nah, sponge filter itu pun ya jeleknya itu adalah akuarium kita tuh tidak indah ya, karena ada sponge-nya gitu di dalam gitu ya, sponge filternya di dalam gitu ya. Nah, itu adalah keuntungan dan kekurangan daripada sponge filter. Nah, yang kedua yaitu hang on back filter. Nah, hang on back filter ini biasa digunakan ya atau ditaruh di bagian belakang akuarium. Nah, apa keuntungan dari hang on back filter ini? Yaitu yang pertama, harganya ya sedang-sedang lah ya, tidak mahal, tidak murah. Dan juga filtrasinya itu bagus sebenarnya, karena kita bisa menaruh cukup banyak media filtrasi di dalam filter ini gitu ya. Kita mau taruh bioring gitu ya, atau mau taruh karbon aktif atau seramik juga ya. Jadi kita bisa menaruh banyak sekali media filtrasi di dalam filter ini gitu ya. Dan yang selanjutnya yaitu tidak berisik gitu ya. Tapi tidak semua juga ya hang on back filter itu bagus kualitasnya, tergantung merek. Tetapi kebanyakan hang on back filter ini tuh tidak berisik seperti menggunakan aerator atau sponge filter ya. Jadi kita tidak merasa terganggu ya dengan suara-suara bising pada akuarium kita. Nah, yang selanjutnya itu tidak memakan tempat di dalam akuarium. Jadi kita bisa menaruh banyak ornamen, atau mau kita taruh planted tank ya seperti ini ya, kita bisa masih menaruh banyak apapun yang ada di akuarium, di dalam akuarium itu sendiri gitu ya, dan tidak mengurangi keindahan yang berada di dalam akuarium itu. Nah, kekurangannya yaitu jika akuarium tidak menggunakan background di bagian belakang akuarium ya, gambar atau apapun, kita bisa melihat bentuknya si hang on back filter itu gitu ya. Jadi kadang-kadang kurang indah dipandang gitu ya kalau kita tidak menggunakan background itu sendiri gitu ya. Dan kekurangan yang lain yaitu karena posisinya di dalam akuarium dan ditaruhnya di belakang,
kita kalau mau membersihkan kadang agak repot gitu ya, karena harus ngangkat dulu si filternya keluar dari akuarium gitu ya. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga yaitu kanister filter. Kanister filter ini sangat direkomendasikan ya bagi akuarium hobiis yang ingin akuariumnya itu jernih dan juga tidak berisik dan akuariumnya itu enak dipandang gitu ya. Nah, apa keuntungannya? Nah, yang pertama itu filtrasinya sangat bagus. Ya, kenapa? Karena ukurannya itu lebih besar tentu saja ketimbang hang on bag atau sponge filter. Jadi kita bisa menaruh banyak media filtrasi di dalam filter ini gitu ya. Bahkan keuntungannya itu per layer gitu ya, jadi meningkat gitu, bertingkat gitu ya. Kita bisa naruh banyak sekali media filtrasi di situ yang pada akhirnya akan membuat air di dalam akuarium kita itu lebih jernih. Nah, dan juga tidak berisik. Itu enaknya kanister filter ya. Kanister filter itu sama sebenarnya, hampir sama dengan hand on bag gitu ya. Dia tuh nggak berisik gitu ya. Jadi kita taruh filternya itu di luar ya, kita kasih selang dan dimasukkan dan tidak berisik karena si pompanya itu ada di dalam kanister ya, di dalam filtrasi itu sendiri. Dan itu tidak berisik dan kita membuat akuarium kita itu menjadi di dalam ruangan kita itu jadi hening gitu ya, dan kalau kita juga tidur tidak terganggu gitu ya, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu mudah dibersihkan. Jadi karena posisinya di luar akuarium ya, jadi kita enak mau ngebersihinnya itu ya, tinggal dibuka aja langsung ke kanisternya, kita bersihkan gitu ya dengan menggunakan air akuarium dan langsung kita tutup lagi di situ gitu. Jadi tidak banyak pergerakan di dalam akuariumnya gitu ya. Jadi kita hanya banyak membersihkannya itu di luar, lebih enak gitu ya. Itu sangat memudahkan dan itu adalah keuntungan dari filter kanister. Nah, kekurangannya apa ya? Nah, tentu saja filter kanister itu mahal ya. Nah, yang terakhir yaitu sound filter. Nah, sound filter ini yaitu akuarium kecil ya yang dipakai sekat-sekat untuk menaruh media filtrasi. Nah, keuntungannya apa? Banyak keuntungannya tentu saja, hampir sama seperti filter kanister ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu satu sebenarnya menurut saya, yaitu memakan tempat. Karena Anda harus menyediakan misalnya di dalam stand gitu ya, kita harus nyediain di bawahnya itu satu ukuran dengan sound filter itu gitu ya. Jadi memakan tempat di situ ya. Itu aja. Nah, kita akan membahas tentang media filtrasi. Nah, media filtrasi ini sebenarnya banyak orang yang kurang paham fungsi dari media filtrasi ini ya. Padahal media filtrasi ini justru adalah salah satu faktor utama di dalam filtrasi. Sebenarnya bukan filternya ya yang penting, tetapi media filtrasinya yang ada di dalamnya yang penting. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu media filter mekanis ya. Nah, apa media filter mekanis ini? Nah, media ini itu hanya menyaring kotoran atau sisa makanan yang masuk ke dalam filtrasi. Jadi media filtrasi mekanis ini yaitu berada di tahap pertama. Jadi sebelum semua air yang masuk atau tersedot ke dalam akuarium itu dimasukkan media mekanis. Filter mekanis ini untuk menahan kotoran ikan atau sisa-sisa makanan dan bisa disaring sebelum dia masuk ke dalam media filtrasi yang lain ya. Dan sebenarnya filter mekanis ini tidak memiliki fungsi secara biologis atau kimiawi ya, karena
dia ini hanya menyaring aja faktornya, dan biasanya kalau sudah kotor itu media filtrasi ini dibuang ya, atau bahkan bisa dibersihkan sebenarnya. Tapi yang bagus itu dibersihkan gitu ya, karena biasanya juga ada bakteri positif, bakteri baik yang bersarang di dalam media filtrasi mekanis ini. Nah, contoh dari media filtrasi mekanis ini yang pertama itu ya, yang selalu kita lihat itu yaitu busa biasanya ya. Kayak kapas gitu ya, kapas, atau disebutnya di sini tuh filter pad ya. Filter pad ini biasanya yang familiar ya, yang selalu kita lihat di toko-toko akuarium gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini adalah fase pertama ya, jadi bukan fase atau media filtrasi utama di dalam filter. Nah, selain itu juga kita juga bisa melihat seperti yang contoh yang lainnya, yaitu filter pad ya, yang biasanya itu ditaruh di hang on back filter ya. Biasanya suka dikasih itu filter pad, sama fungsinya ya, tidak berbeda, cuman hanya menyaring kotoran ya, supaya tidak masuk ke dalam media filtrasi yang lain atau kembali lagi ke dalam akuarium. Yang kedua yaitu filter biologis. Nah, ini adalah media filter paling utama ya di dalam filtrasi. Nah, karena di media filter biologis itu, di situ adalah koloni bakteri baik untuk pemecah kimia yang ada pada air di akuarium kita. Ya, jadi bakteri baik ini memakan misalnya amoniak gitu ya, atau sisa-sisa makanan ya yang berubah sifatnya menjadi kimiawi gitu ya, dan dimakan oleh bakteri baik ini, sehingga air yang dihasilkan ketika keluar dari akuarium itu menjadi air yang normal, atau misalnya air yang sangat bagus adaptasinya terhadap ikan. Filter biologis ini apa-apa saja sih jenisnya atau contohnya? Nah, yang pertama itu adalah ceramik ya, atau biasanya yang bulat-bulat ceramic rings atau ceramic balls, juga ada yang berbentuk bola gitu ya, dan juga bisa ditaruh juga bio balls ya, dan ada moving bed filter itu biasanya. Nah, jadi si bakteri baik itu bertempat tinggalnya itu di situ. Nah, ketika air filtrasi masuk ke dalam filter ya, disaring oleh media filter mekanis yang pertama ya. Nah, yang selanjutnya itu karena masih ada zat-zat kimia yang lain yang terkandung di dalam air, itu biasanya membentuk satu bakteri yang mereka akan berkoloni ya, dan berdiam diri di media filtrasi tersebut. Nah, bakteri baik ini ya bisa memecah amonia dan klorin atau nitrat yang lain gitu ya, supaya parameter air kita itu menjadi baik ketika masuk kembali ke dalam akuarium. Nah, yang terakhir yaitu filter kimia. Nah, filter kimia ini ya tidak memiliki fungsi seperti media filtrasi biologi ya, yang bisa memecah amonia gitu atau yang lain, tetapi ini juga penting bagi akuarium yang baru lah ya. Misalnya ketika di setup kita melihat akuarium kita kok seperti hijau gitu ya. Terus juga kalau misalnya di planted tank atau aquascape, biasanya itu tanin ya, atau berwarna coklat di dalam akuarium kita ini. Nah, filter kimia ini membantu untuk menghilangkan itu atau menurunkan kadar itu ya. Nah, biasanya kita itu yang lebih familiar dalam akuarium hobis itu, filter kimia itu yang pertama itu karbon aktif. Nah, karbon aktif ini juga memecah hal yang tadi ya, kimia yang tadi, supaya akuarium kita itu lebih jernih airnya gitu ya. Sebenarnya tidak memiliki fungsi secara biologis atau membuat air kita itu menjadi bagus gitu ya, atau parameter-parameter yang lainnya itu menjadi bagus, tidak ya, tapi merubah secara visual gitu ya, supaya akuarium kita itu bisa dinikmati ya. Dan juga misalnya ada yang kedua itu resin, kimia, media filtrasi kimia itu yang kedua itu resin.
atau lebih populer itu di akuarium hobis itu dengan sebutan ya purigen. Nah, purigen itu adalah resin ya. Nah, resin ini bisa memecah tannin di dalam aquascape. Nah, kalau di per aquascape-an itu kayaknya purigen ini lebih populer ya ketimbang kalau kita nyebut resin gitu ya. Nah, resin ini bisa memecah tanin gitu ya, atau bisa dia juga menetralisir tanin yang ada pada akuarium kita gitu ya. Kalau misalnya akuarium kita itu coklat gara-gara ada tanin yang keluar dari kayu ya, dari driftwood, nah bisa dinetralkan dengan menggunakan resin ya, atau kita lebih populer dengan kata purigen ya. Purigen itu brand dari salah satu produk untuk akuarium. Terima kasih bagi teman-teman penghobi ikan hias yang sudah nonton sampai full. Untuk mensupport channel ini, klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk update video terbaru. Silahkan like or dislike, komen untuk menamaikan channel ini. Tetap bersabar dalam merawat ikan. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum.